pasti sudah tidak asing dengan menentukan rencana dan pengambilan keputusan. Ini kita bisa jumpai dalam kehidupan pekerjaan, kuliah, pelayanan, dan yang lainnya. Jodoh juga ya. Jodoh juga. Oke, lanjut. Dan ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita juga bisa lihat dalam pelayanan Paulus. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 16, dikatakan di sini bahwa dia sudah planning baik-baik untuk rencana pelayanannya. Perencanaannya memang baik. Ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Ini perjalanan dia yang kedua ya. Ya, ini perjalanan ke Asia kedua. Kecil ya. Iya. Ke gereja-gereja yang dia sudah rintis begitu ya. Betul sekali. Saya setuju dengan Nadia, itu memang perencanaan yang baik, masuk akal. Ya. Dan ini bukan hanya untuk diri sendiri Bapak, tapi kemudian kita bisa lihat bahwa rencana ini untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi bisa dilihat bahwa dihalangi oleh Roh Allah. Dikatakan bahwa kemudian mereka berakhir di Troas. di Troas. Di ujung. Dia maunya berkeliaran di sini, tentunya Tuhan geser sampai di ujung Asia Kecil itu di Troas. Oke. Dia dapat penglihatan ketika tiba di Troas. Ya. Betul. Dia mendapat penglihatan ada orang Makedonia yang meminta mereka untuk menyeberang. Orang Makedonia itu berarti bukan lagi orang Asia ya? Ya, betul. Kita bisa lihat selanjutnya bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang luar biasa sekali. Tapi orang Eropa. Ya, Yunani dan Eropa. Oke. Jadi saya bisa lihat ini cerita menarik ya. Kalau saya jadi Paulus, saya akan jadi bingung begitu ya. Saya mau melayani Tuhan, ini pelayanan ini cukup baik, semua masuk akal, jemaat sudah saya rintis, saya mau perkuat lalu kembangkan. Kok dihalangi sampai 2 kali? Lalu sekarang saya berada di ujung pulau, saya mesti bikin apa? Dan pada waktu itu lalu ada penglihatan. Mimpi ya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Yang Nadia temukan dari ayat ini. Dan menarik bahwa Paulus ini mendapat penglihatan Bapak. Tapi kemudian dikatakan kami memutuskan. Dia mendapat penglihatan tetapi memutuskan ini bukan pribadi dia sendiri. Yang mengambil keputusan itu adalah orang yang berjalan bersama dia, ya, mungkin murid-murid dia atau anggota tim dia ya. Jadi bukan bertumpu pada satu orang yang bisa membaca bersama apakah ini kehendak Roh Kudus. Bukan hanya Paulus sendiri, tapi orang yang bersama dia, bersama-sama menggali, merenungkan, menyimpulkan. Jadi memang kepemimpinan pada waktu tidak tunggal ya, tidak bertunggal, dan mereka akhirnya berangkat esok harinya ke Makedonia. Ya, saya setuju dengan itu, memang menarik, Tuhan bisa menghalangi perjalanan. Jadi apa yang bisa dipelajari hari ini yang bisa kita simpulkan dari firman Tuhan? Sharing hari ini kita bisa lihat bahwa Tuhan bisa halangi perencanaan yang kita lakukan, baik jodoh, pekerjaan, bahkan untuk pelayanan sekalipun Bapak. Dan kemudian Tuhan menghalangi bukan suatu yang negatif, tetapi di balik ini ada suatu yang luar biasa, yang berkat luar biasa Tuhan sediakan untuk kita. Kemudian Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Tuhan tidak ingin kita hanya berada di lingkup yang lebih kecil, tetapi berada di lingkup yang lebih besar, untuk sesuatu yang lebih besar yang sudah Tuhan sediakan. Jadi kesimpulannya tadi yang katakan, memang walaupun yang kita lakukan hal baik, Tuhan tetap bisa menghalangi. Bukan untuk menyusahkan kita, tetapi supaya kita siap untuk berperan di dalam lingkup yang lebih besar. Dan benar sekali, ketika orang-orang di Eropa akhirnya percaya Kristus, Paulus tidak pernah terpikir, mungkin 1000 tahun kemudian 1500 tahun, mereka lah yang membawa firman Tuhan, Injil Kristus ke Asia, ke India, ke Malaya, mungkin sekarang ke Indonesia dan ke berbagai. Kalau Paulus hanya berhenti di Asia Kecil, berarti ini hanya berhenti sampai di Turki saja. Begitu kira-kira yang bisa kita tangkap ya. Terima kasih Nadia, satu penggalian firman Tuhan yang indah. Sekali lagi saya pikir perlu digarisbawahi yang Nadia katakan, bahwa apapun yang baik kita lakukan Tuhan, Tuhan tetap bisa menghalangi karena Dia menyediakan sesuatu yang lebih baik buat kita dan buat orang lain dan bagi rencana Dia. Terima kasih Nadia, semoga ini jadi berkat buat semua yang dengar. Kalau Anda saat ini sedang merasa dihalangi Tuhan,
apa yang Anda inginkan tidak tercapai, dan apa yang Anda impikan kok dihalangi, itu bukan berarti akhir segala-galanya. Mungkin adalah awal dari Satu yang lebih besar nanti. dan berkat yang indah. Amin. Tuhan berkati.